Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bahwa Tuhan sesungguhnya mendengar kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita, seringkali terkadang kita terpikir bahwa Allah itu tidak mempedulikan kita. Terkadang kita salah berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar kita. Ketika kita berdoa dan jawaban dari doa kita tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita terima, terkadang kita meragukan kepedulian Tuhan, meragukan apakah Tuhan mendengar kita, apakah Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi itu. Saudara sudah sekian lama berseru, sudah sekian lama menunggu, menanti daripada Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti diberkati, menanti diberi keberhasilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara nantikan tidak kunjung tiba, tidak kunjung saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara. Itu seringkali membuat kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan menghasilkan, membuahkan tindakan berikutnya yang akan membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang mengabaikan Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, sesungguhnya bagaimana? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan kita? Apakah beban berat, persoalan, penyakit yang sedang kita tanggung, yang seringkali kita serukan kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan dalam semuanya itu. Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya.
Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masalah persoalan yang dia alami. Yang menuliskan mazmur ini adalah Daud. Daud menceritakan apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, di mana di ayat 23 dia menjelaskan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang seringkali menerpa kehidupan Daud. Ada tantangan yang seringkali dia hadapi. Dan menghadapi masalah itu, dia menegaskan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia juga seringkali bingung. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah demi masalah, mungkin masalah ini belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Sangat wajar kalau saudara sedang mengalami kebingungan, saudara. Daud pun pernah mengalami kebingungan itu atas semua masalah persoalan yang dia alami, dan dia tuliskan kebingungannya itu. Bahkan dalam kebingungannya itu dia berkata, saudara, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi saat dia bingung oleh karena masalah persoalan, beban, penyakit dan sebagainya, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami itu, saudara sedang bingung menghadapi seluruh masalah, semua masalah persoalan yang saudara alami. Sampai-sampai Daud juga sempat berpikir, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai Daud berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mendengarkan aku, Tuhan mengabaikan aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kebingungan oleh karena perjalanan hidup saudara, masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, kegagalan, kebangkrutan mungkin, masalah ekonomi saat ini, atau apapun yang sedang saudara alami, saudara sedang sangat bingung. Dan mungkin dalam kebingungan itu saudara mulai berpikir seperti Daud, bahwa Tuhan tidak peduli, aku telah dibuang oleh Tuhan, Allah tidak mengasihi aku, dan sebagainya. Jika saudara berpikir demikian, saudara, maka pikiran saudara salah. Karena ketika Daud memiliki pemikiran itu, dia sadar bahwa ternyata pikiran itu salah. Ketika Daud mulai berpikir dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia disadarkan bahwa ternyata pikirannya itu salah. Karena dia menegaskan selanjutnya, saudara, di ayat 23 tadi dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia berkata, tetapi sesungguhnya. Ketika dia bingung, dia mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya, apa yang sesungguhnya terjadi, saudara, kesalahan dia berpikir itu apa yang sesungguhnya yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan itu apa, itu yang dia saksikan di sini, bahwa dia berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama, saudara, dia menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar dia, Tuhan mempedulikan dia, Tuhan tidak mengabaikan dia. Pikirannya itu salah, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak memperhatikan, pikiran itu salah. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin dalam masalah persoalan yang saudara alami, saudara bingung dengan semuanya itu, dan saudara mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Dengar, hari ini saya mau menegaskan bahwa saudara salah.
Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab saudara, Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara salah, karena sesungguhnya Tuhan mendengar. Daud pun yang pernah mengalami dan berpikir begitu, dia pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sekalipun saudara belum mengalami mujizat, sesungguhnya Tuhan mendengar saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu semuanya, Dia perhatikan semuanya. Dan sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah disadarkan bahwa ternyata Allah mendengar, Allah peduli, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dikatakan tadi di ayat 23 saudara, bagian terakhir, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, jika saudara dan saya tahu, sadar bahwa ternyata Tuhan mendengar, berserulah kepada Dia minta tolong. Datanglah kepada Dia minta tolong. Larilah kepada Dia meminta pertolongan, karena sesungguhnya Dia mendengarkan kita. Kalau saudara tahu ketika saudara punya kebutuhan dan kemudian saudara punya keluarga, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, Dia pasti akan memperhatikan saudara, Dia pasti akan menolong saudara. Apakah saudara akan datang kepada Dia? Saya percaya kita tidak akan ragu datang meminta tolong kalau kita sudah tahu bahwa Dia pasti menolong kita. Tapi kalau misalnya saudara tidak pasti, bahkan sangat ragu Dia akan menolong, saudara tidak akan datang mungkin, atau saudara datang dengan penuh keraguan mungkin. Dan saat ini firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Jika sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar dan memperhatikan, maka dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, seharusnya kita datang kepada Dia untuk minta tolong. Kita berlari kepada Dia untuk minta tolong. Saat ini saudara, apa situasi dan kondisi yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan minta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang sakit, datanglah kepada Dia minta kesembuhan, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, datanglah kepada Dia untuk meminta berkat, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan karena masalah bisnis saudara hancur, bisnis saudara mengalami keberangkutan, kesulitan dan sebagainya. Larilah kepada Tuhan minta tolong saudara, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Apapun yang kita alami hari ini, larilah kepada Tuhan untuk meminta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah minta tolonglah kepada Dia yang mendengar kita. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh pemazmur ini, yang dinasihatkan oleh Daud dalam kebingungan yang dialami, dalam kesesakan dan bingung oleh karena kesesakan itu, tetapi ternyata Tuhan mendengar. Maka yang kedua yang harus dilakukan, ayat 24 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan hai semua orang-orang yang dikasihinya. Dia telah mengasihi kita saudara. Dia mendengar suara kita, Dia mendengar permohonan kita, Dia perhatikan, Dia peduli, Dia bertindak, Dia bekerja, Dia campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa Dia peduli, Dia mendengar kita, kasihilah Dia, kata Daud. Kasihilah Tuhan yang telah mendengarkan engkau, kasihilah Tuhan yang telah mengasihi engkau. Kalau kita tahu bahwa Dia memperhatikan dan mendengar kita, hiduplah mengasihi Dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus peduli, terus campur tangan dalam hidup kita. Seringkali saudara, banyak orang yang kemudian bersaksi dan berkata, dulu Tuhan menjawab doaku, dulu Tuhan melakukan mujizat, dulu Tuhan melakukan ini, itu dan sebagainya, dulu Tuhan memakai aku dan sebagainya. Tetapi sekarang
Sepertinya apa yang Tuhan lakukan dulu, sekarang semuanya itu tidak ada bekas sama sekali. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak, saudara. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang berubah? Kita yang berubah. Kita yang seringkali setelah kita dikasihi, setelah kita diberkati, setelah kita yang mendapat jawaban doa, akhirnya kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak lagi menerima jawaban Tuhan, tidak lagi menerima mujizat dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara alami, saudara mengalami mujizat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati, tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Kemudian yang terakhir, yang dinasihatkan oleh Daud ketika dia sadar bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan mendengar, ternyata sesungguhnya Tuhan peduli. Ayat 25, di mana di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan mendengar, sekalipun hari ini doa kita belum dijawab, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, Daud menasihatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dia pernah mengalami kebingungan yang begitu bingungnya dia, karena situasi yang ada, karena kondisi yang dia alami. Dia begitu bingung. Tetapi dalam semua kebingungannya itu, saudara, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan mendengar. Itu sebabnya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan peduli. Itu sebabnya dia terus mengasihi Tuhan. Dan kemudian, sekalipun dia belum mendapat jawaban, dia tetap menguatkan hati, meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Sekalipun saat ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetap teguhkan hati saudara. Sekalipun jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, jangan lemah saudara, jangan menyerah. Tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Akan tiba waktunya Tuhan menyatakan jawaban doa, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan usaha bisnis saudara, dan segala sesuatu Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetap kuatkan hati saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia tuliskan dalam Mazmurnya saudara, bahwa dia pernah mengalami kebingungan dalam situasi yang dia alami, masalah persoalan yang dia alami. Dan dalam kebingungannya itu dia sempat berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan sesungguhnya mendengar dia. Ketika dia sadar akan hal itu, dia mulai tetap hidup berseru kepada Tuhan. Dia mulai tetap hidup mengasihi Tuhan, dan dia mulai tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini nasihat yang sama ditujukan kepada saya dan saudara. Tuhan mendengar saudara, apapun keadaanmu, Tuhan mendengar engkau. Itu sebabnya saudara, tetaplah datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup mengasihi Tuhan, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini ketika saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan pun akan digenapi dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Mari imani janji firman Tuhan. Buat komitmen melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa
buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa, biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
di hadapan tahta-Mu. Ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut,